Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 64 orang dilaporkan terluka dampak dari demo tuntut Bupati Pati turun dari jabatannya. Warga Ungaran Timur diketok puluhan juta demi dapat sertifikat, padahal rumah subsidi pemerintah sudah lunas terbayar. Warga Klaten rela panas-panasan demi mendapat beras SPHP dengan harga di bawah pasaran. Motif pembunuh balita di Cilacap terungkap. Pelaku tega menghabisi nyawa balita 3 tahun lantaran merasa terganggu dengan keberadaan anak dari kekasih gelapnya itu. Inilah Ferry, penganiaya balita hingga tewas di Cilacap. Pria 21 tahun ini tega menghabisi anak dari kekasih gelapnya lantaran terganggu dengan keberadaan korban. Ia pun mengakhiri nyawa balita 3 tahun itu. Berawal dari hubungan itu intens bertemu sehingga timbul hubungan yang lebih dekat, ya kan? Sehingga kedekatan itu yang membuat si anak ini merasa risih awalnya, ya kan? Nah, karena si anak ini kemungkinan mengetahui bahwa yang berjalan dengan ibunya ini bukan ayah kandungnya, jadi si pelaku ini menganggap anak ini mungkin sebagai penghalang. Itu motifnya itu karena anak ini tidak suka kalau pelaku itu datang ke ibunya. Setelah menghabisi nyawa balita itu, pelaku dan ibu korban bersekongkol untuk menutupi jejak. Namun pernyataan keduanya tidak selaras soal penyebab kematian korban hingga menimbulkan curiga bagi ayah korban yang merupakan suami dari kekasih gelap pelaku. Pelaku merupakan karyawan koperasi simpan pinjam. Pertemuan pelaku dan ibu korban yang cukup intens menimbulkan gejolak asmara hingga keduanya menjalani hubungan gelap dikala suami sah dari pelaku perempuan tengah merantau keluar kota. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghentikan program makan bergizi gratis untuk 2 sekolah di Sragen. Pihaknya masih menunggu hasil laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan ratusan siswa itu. Untuk sementara waktu, 2 sekolah di Sragen tak akan dipasok program makanan bergizi gratis. Hal itu imbas setelah ratusan siswa dari SD Negeri 4 Gemolong dan SMP Negeri 3 Gemolong keracunan usai menyantap MBG. Pemerintah provinsi membuka posko 24 jam untuk memantau kesehatan para siswa yang keracunan. Kita berhentikan dulu MBG-nya. Yang kedua, kita sudah buka posko terkait dengan kesehatan 24 jam. Dan sampai hari ini tidak ada yang dirawat. Artinya tidak ada dirawat inap, dia hanya rawat jalan. Ini hasilnya kita labkan di Jawa Tengah, tapi kondisi bagi anak-anak kita sudah sehat semua. Ini kan di Jawa Tengah bukan pertama kali, Pak. Mungkin akan ada evaluasi terhadap SPPG. Kita akan melakukan lapor dan koordinasi dengan MBG Pusat untuk melakukan rapat bersama dalam rangka mensalarkan program, terutama ada beberapa kegiatan yang kita Meski telah mengambil sampel makanan, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah belum dapat memastikan penyebab keracunan 196 siswa di Sragen. Pihaknya masih memeriksa kondisi dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ia menyebut banyak faktor yang menjadi penyebab ratusan siswa itu keracunan. Tapi memang belum tahu penyebabnya, maka sampel makanannya sekarang diperiksa di provinsi untuk melihat apa penyebabnya. Terus apa langkahnya? Bupati dengan Dinas Kesehatan sudah turun, kemudian Pak Gubernur juga sudah mantau, berhenti dulu 2 hari untuk evaluasi, tetapi nanti nunggu instruksi dari BGN. Ini akan sementara dilanjutkan, berhenti atau kemudian mulai lagi. Prinsipnya itu. Jadi dari Dinas Kesehatan pantauan ini adalah untuk pelayanan kesehatan posko 24 jam, ditambah dengan apa? Berhenti dulu dan lihat alat makannya, dapurnya, karena semua bisa menyebabkan. Untuk SPPG-nya sendiri, Bu, apakah? Iya sama, SPPG-nya dievaluasi oleh BGN tapi. Oleh BGN. Dari kita kan dari sisi kebersihannya, kelayakannya, dia sudah menjadi SPPG kan itu sebenarnya sudah memenuhi syarat. Tapi sekali lagi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional Pusat untuk mengevaluasi program MBG. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Pasar sembako murah jadi angin segar bagi warga Klaten dan Boyolali di tengah mahalnya harga beras. Karena mereka dapat membeli beras dengan harga di bawah pasaran yang tentunya lebih murah. Panas terik kayak gini, warga lagi ngapain ya? Oh, ternyata mereka antre demi bisa membeli beras dengan harga yang murah. Pantes saja. Jadi tidak hanya menahan panasnya matahari, tetapi mereka juga harus menunggu giliran. Harga beras yang dijual lebih murah dari harga pasaran membuat warga tertarik untuk membelinya. Kalau di halaman kantor Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, 5 kg beras dijual seharga Rp55.000. Tapi kalau di pasaran, harga beras mencapai Rp15.000 per kilogram. Nah, lumayan kan perbedaannya? Nanti uang selisihnya bisa juga dibelikan kebutuhan lain seperti telur ayam. Ya, ini 55 kilo. Ya, kalau di pasar, 15.000 nasi kotak. jadi bisa lebih hemat ini Bu. Iya, lebih hemat. Tadi antri dari jam berapa Bu? Jam setengah 10. Ya, nanti selisihnya bisa buat beli telur gitu loh. Lumayan lah ya. Nggak mau kalah, warga Kecamatan Banyudono Boyolali juga kebagian beras dengan harga di bawah pasaran. Tak jauh berbeda dengan Klaten, harga beras 5 kg dijual Rp57.000. Ya, nggak terlalu heran kan kalau antreannya panjang? Warga mengaku cukup terbantu dengan beras SPHP yang lebih terjangkau. Ya sangat murah sekali Pak, beras biasa aja udah 75-an. Ini beras bagus kalau masuk di Indomaret kan sekitar 80-an. Terbantu ya Bu ya? Ya sangat terbantu, apalagi Harganya kalau sini ya murah Pak. lebih murah ya? Biasanya harganya 80 sampai 75, ini cuma 57. Terbantu ya Mbak ya? Ya, sangat terbantu Pak. ya udah bantu banget lah Pak. Agar jatah beras murah merata, jumlah pembeliannya dibatasi. Satu keluarga hanya diperbolehkan membeli 2 karung beras. Pihak penyelenggara menyediakan 1 ton beras untuk dijual lebih murah dari pasaran. Krisna Agung Yulianto melaporkan dari Klaten dan Boyolali. Pemilihan ketua pemuda di Kecamatan Mojosongo, Boyolali dibuat sedemikian rupa menyerupai pilkada. Pada pemilihan itu terdapat ketua kelompok KPPS, surat suara, kotak suara, saksi pasangan calon hingga tinta untuk para pemilih yang sudah mencoblos. Suasana pemilihan kepala daerah kembali terasa di Desa Juruk, Kecamatan Mojosongo, Boyolali. Terlihat ada spanduk bergambar 4 pasangan calon sekaligus visi dan misinya. Tapi ini bukan pemilihan kepala daerah, melainkan hanya pemilihan ketua pemuda yang digelar menyerupai pilkada. Rumah salah satu kepala dusun disulap menjadi tempat pemilihan suara. Di dalamnya terdapat bilik suara, surat suara, kotak suara, tinta hingga saksi masing-masing pasangan calon. Prosedur pemilihan pun dibuat bak pilkada. Setelah datang ke TPS, warga harus menyerahkan undangan pencoblosan. Mereka kemudian diberikan surat suara. Setiap warga wajib memilih salah satu dari 4 pasangan calon ketua pemuda. Setelah itu jari mereka dicelupkan ke tinta sebagai tanda telah melakukan pencoblosan. 4 pasangan calon ketua pemuda dipilih masing-masing dari setiap rukun tetangga. Calon ketua pemuda yang sudah terpilih tidak boleh menolak ketentuan tersebut. Seperti ini baru pertama kali kita untuk mengingatkan kamu untuk biar berhasil pemuda di tulang punggungnya di masyarakat di negara kita. Pengurus harian sudah dijanji siapa yang jadi pemuda tidak ngelak dan tidak harus mau jadi ketua pemuda. Makanya tiap RT diambil 2 orang atau 2 personil untuk menjadi calon. Pada pemilihan ketua pemuda di Kecamatan Mojosongo ada 237 daftar pemilih tetap. Diharapkan pemilihan yang dilakukan persis dengan pilkada ini bisa menjadi pembelajaran demokrasi bagi warga setempat, sekaligus peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Yulianto melaporkan dari Boyolali.